Bahwa Jakarta harus menjadi prioritas. Karena itu, dengan Sandi Komando, kami minta semua atas nama keserakahan di balik sucinya yang ia sebut dengan kata-kata aku berubah. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Erpramisme di program acara RVTN Time. Kali ini kita akan melakukan wawancara eksklusif bersama Bung Daniel Indra Kusuma, pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Dalam wawancara eksklusif ini memang ada permintaan dari Bung Daniel Indra Kusuma untuk beberapa hasil wawancara yang boleh dipublish ataupun tidak dipublish. Oke, langsung saja kita menuju Jakarta untuk wawancara eksklusif bersama Bung Daniel Indra Kusuma dari RVTN Time Studio di Purwokerto. perluas terus pekerjaan propaganda dan perluas terus konsolidasi dan mobilisasi dengan segala cara yang memungkinkan. Kemudian juga mulai sabar bergerak untuk mencari kawan dalam persatuan yang tulus, yang tidak menggantungkan diri pada elit-elit politik busuk ini, dan juga organisasi-organisasi yang pada tengah jalan suka kompromis walaupun masanya besar. Jadi jangan hanya tergiur pada masa besar, tapi harus dengan sabar memperjuangkan yang sejati. Apa yang Lenin bilang, better fewer but better. Lebih baik, lebih sedikit, tapi lebih baik. Karena dengan itu maka semua program-program akan jalan. Kita lihat misalnya dalam masa kediktatoran pun PRD misalnya bisa menjadi pelopor dari pelopor itu, maksudnya bukan berarti memenangkan pertarungan politik 98, tapi berhasil menghidupkan kembali aksi massa dan atmosfer perjuangan yang tadinya dari segelintir orang, tapi dengan sabar terus menerus sedikit demi sedikit meluas dan kelihatan bunyinya, kedengaran bunyinya, dan mulai ada kepercayaan dari massa. Nah, dan itu tidak bisa dilakukan oleh organisasi lain yang hanya bertumpu pada bertumpu pada bahkan banyaknya massa yang di tengah jalan suka kompromikan. Kita lihat saja misalnya gerakan buruh itu mulai membesar sampai gerakan buruh bisa masuk Gelora Bung Karno, satu-satunya gerakan di luar partai yang bisa masuk gerakan di Gelora Bung Karno yang kapasitasnya itu 100 ribuan. Pada waktu itu sekitar 60-80 ribu bisa masuk ke pertemuan. Tapi kemudian karena ada kompromi itu semakin turun ke Istora yang kapasitas istana olahraga yang kapasitasnya 10 ribu, turun lagi ke gedung-gedung biasa, terus menurun. Demikian juga gerakan masanya. Dan itu kita belajar dulu lagu-lagu Katolik segala macam, sehingga
bisa dikamuflase. Atas nama keserakahan di balik sucinya yang ia sebut dengan kata-kata, aku berubah menjadi iblis di antara muka yang ia basuh dengan. Ya, gerakan yang lama ini sejak 83, kemudian ya tadi sudah disebutkan bagaimana kami mulai masuk ke tengah rakyat, dan setelah 96
kami bergerak di bawah tanah. Tapi kami tetap memberikan pengertian pada rakyat bahwa kami tetap jalan dari bawah tanah. Kami tetap mengeluarkan statement-statement dan juga membentuk organisasi-organisasi baru yang legal agar gerakan jangan mati. Gerakan jangan mati, kami bentuk organisasi-organisasi baru, baik dulu mahasiswa segala macam yang tetap melakukan pengorganisasian dan aksi-aksi. Sebenarnya sudah ada analisa dari kami bahwa ini suatu tidak tunggu waktunya saja. Ada yang memperkirakan 96, ada yang memperkirakan 97, ada yang memperkirakan 98. Nah, karena itu kemudian kami berpikir bahwa karena dari analisa kami dan dari statistik kami, di Jakarta itu mulai atmosfer perlawanan mulai tinggi, walaupun organisasi kami diberangus dan organisasi lain dibatasi, maka kami berkesimpulan bahwa Jakarta harus menjadi prioritas. Karena itu, dengan Sandi Komando, kami minta semua anggota itu pergi ke Jakarta. Jadi ditinggalkan semua yang di daerah. Hanya ditinggalkan, ya ada ditinggalkan beberapa kawan saja untuk mengorganisir pelarian kalau ada apa-apa. Yang kuliah juga ditinggalkan, yang kerja juga ditinggalkan. Maka masuk mereka semua ke Jakarta, ditempatkan di sekitar 92 kelurahan. Tadinya 100-an, kami tempatkan di 92 kelurahan, di yang kami bilang itu rote-rote revolusioner. Titik-titik api, terutama di daerah-daerah miskin. Satu, menghidupkan kembali aksi massa. Guys, buat kamu pencinta pedas, waktunya cobain sensasi luar biasa dari mie Cihuy pedas kita. Lokasinya 300 meter dari stasiun Cilacap. Gak main-main, penjualan mie Cihuy nomor 1 di Cilacap dan dapat review positif paling banyak loh. Nah, yuk sekarang kita cobain mie Cihuy bestsellernya. Lihat nih, kayak kita nyobain mie Cihuy level 2. Ini enak, kenyal. Rasa adem ayamnya juga enak, gurih. Kemudian ada pangsitnya juga loh. Gak cuma itu, ada juga bakmi Cihuy yang gak kalah enaknya. Dan yang unik, ada perciringannya loh. Yap, cireng genjer, bisa gebyur alias kuah atau kering. Ada pentolnya juga, pentol bakso, cirengnya juga isinya banyak. Kemudian ada pertulangannya yang bikin enak. Lengkap sama wontonnya juga. Mau topping kece, ada udang mayo, ayam keju, dan jangan lupa es teh dan ayam keju juga best seller. Langsung cus ke mie Cihuy.
keserakahan di balik sucinya yang ia sebut dengan kata-kata. Aku berubah menjadi iblis di antara muka yang ia basuh dengan doa-doa. Ya, sumbangan PRD sebelum 98 yang paling penting adalah dua hal. Satu, menghidupkan kembali aksi massa. Yang kedua adalah menciptakan atmosfer perlawanan. Mungkin ada tambahan, yaitu memberikan kesadaran kerakyatan, walaupun belum terlalu luas, karena kita tahu sendiri bahwa ruang gerak PRD itu sangat sulit untuk berpropaganda. Nah, setelah 98, keberhasilan itu terutama dalam demokrasi, tanda kutip, itu lumayan. Ada kebebasan berorganisasi, bahkan serikat buruh sudah bisa membuat serikat buruh bebas. Jadi mulai ada opening democratic space atau pembukaan ruang demokrasi. Makanya kalau dibilang reformasi gagal itu, aku bilang tidak sepenuhnya. Ya memang ekonomi masih seperti ini ya, masih banyak kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tapi dalam kemiskinan itu paling tidak kita bisa melawan, diberikan ada sedikit ruang untuk melawan dan berorganisasi. Dulu kan sebelumnya susah sekali bikin pertemuan banyak itu. Kalau bikin pertemuan lebih 3 orang atau 5 orang, itu kami harus punya siasat tersendiri. Misalnya jarak setiap 25 meter di luar ruang pertemuan itu ada kawan yang ngawasi dan pakai benang itu, benang istilahnya dulu benang bol, benang yang agak besar itu ya, ditarik supaya di dalam ruangan bunyi kan, pakai segala macam kaleng segala macam, sehingga kalau udah bunyi ganti itu jadi la ilaha illallah atau pengajian atau ulang tahun segala macam lah. Atau kalau kita pinjam tempat retreatnya Katolik, sebulan itu kita belajar dulu lagu-lagu Katolik segala macam, sehingga bisa dikamuflase. Nah sekarang ada keluasan ini. Keluasan inilah yang belum dimanfaatkan dengan baik dengan gerakan massa. Gerakan massa itu sendiri sudah meluas, tapi terpencar-pencar atau juga fragmented, tersebar luas, tidak ada kepemimpinan nasional. Nah, kemudian muncullah pendapat untuk numpang di partai lain.
2,5 aman 0. Berarti ini menceng mas. Ini asalnya ini menceng, jadi ini kalau nggak tarik kayak gini nggak bisa. Tulang satunya ini. Evaluasinya adalah cedera otot. Atas nama keserakahan di balik sucinya yang ia sebut dengan kata-kata, aku berubah menjadi iblis di antara muka yang ia basuh dengan. Itu tadi saya kirimkan tulisan saya tentang kepemimpinan gerakan. Jadi tidak ada kepemimpinan di atas. Nah, sebetulnya kami sudah mencoba itu. Dan setelah reformasi ada ruang, mulai ada ruang. Jadi PRD legal kembali, kemudian hasil dari sebelum 98 itu mulai dimanfaatkan untuk kami sebut memainkan strategi atas. Jadi supaya strategi atas itu adalah cari kesempatan untuk berbicara pada rakyat seluas-luasnya. Apakah itu dengan masuk ke dalam sistem, ikut pemilu, dan sebagainya. Mulai mencari cara. Apakah itu juga dengan pertunjukan kebudayaan, bagi selebaran, buletin, media, semua. Juga dengan mendorong tokoh-tokoh yang punya track record bagus, bersih sekali, seperti Budiman Sujatmiko, Dita Sari, Tukul, mulai bisa dikenal sama masa luas. Cuma karena kami ini organisasi kecil yang selama ini ditindas, maka dibutuhkan kesabaran, keuletan atau militansi untuk terus berjuang. Nah, ada kawan-kawan yang punya cara lain. Mulailah ada perbedaan pendapat. Jadi sebaiknya ikut pemilu saja. Awalnya sebenarnya kalau soal ikut pemilu, awalnya tidak ada perbedaan. Karena kami ikut juga pemilu atas nama PRD. Tapi kemudian setelah kalah, karena kurang sabar, padahal masa waktu itu sudah mulai meluas, struktur organisasi masih meluas, baik partainya sendiri maupun organisasi ormasnya, organisasi masanya. Nah, kemudian muncullah pendapat untuk numpang di partai lain, membentuk koalisi, dan koalisi ini juga gagal. Kemudian muncullah pendapat numpang. Jadi ada tahap pertama itu dengan partai sendiri, kemudian membentuk koalisi seperti Papernas, Bogor, dan itu juga tidak berhasil, maka muncul pendapat untuk numpang di organisasi lain. Dua setengah aman 0. Berarti ini menceng mas. Ini asalnya ini menceng, jadi ini kalau nggak tarik kayak gini nggak bisa.
tulang satunya ini. Evaluasinya adalah cedera otot. Dua setengah aman 0. Berarti oh ini menceng. Mas ini asalnya ini menceng. Jadi ini kalau nggak tarik kayak gini nggak bisa. Tulang satunya ini. Evaluasinya adalah cedera otot. Mungkin setelah reformasi pada satu tahap dia memberikan kelonggaran-kelonggaran, tapi ada masanya tahap ketika mereka terpaksa harus menindas gerakan rakyat. Ini juga mulai kelihatan. Itulah sebabnya masa yang atas nama keserakahan di balik sucinya yang ia sebut dengan kata-kata, aku berubah menjadi iblis di antara muka yang ia basuh dengan doa-doa.